Oke guys, kembali lagi di channel Ahaba. Nah, kali ini gue akan coba sharing ya, belajar tentang coding yang kemarin sempat bilang, bang, gue bingung bang mau belajar coding gimana caranya bang, pakai sintak bang, kayak apa? Ini masih dicoba. Mungkin di video sebelumnya gue pernah ngebahas tentang tips belajar pemrograman gitu ya. Cuman ini sekarang gue langsung praktek gimana caranya untuk bisa belajar coding gitu ya secara cepat gitu. Nggak saya cepat sih, tergantung otak kalian kalau licik lah kalau bisa bahasa kasar seperti itu. Ini cara gua selama 2 tahun gua belajar gitu ya, 3 tahun sekarang ya, 3 tahun. Ini cara gua. Sekarang kita masuk ke Gitbase nya nih ya. Sekarang kalian ketik di terminal ya, ketik pwd, nanti muncul seperti ini. Terus ketik cd/f, nanti muncul folder kalian. Ini file directory-nya, ini masuk ke directory-nya ya, ini masuk sini, dan cd masuk ke project kalian. Ini gue download tadi Arsha, terus code titik, nah masuk ke nanti ke spotnya. Nah, ini gue sedikit nampilin website untuk belajar coding, namanya Bootstrap Meet. Nah, Bootstrap Meet ini adalah tempat source code kalian untuk belajar otak-atik coding gitu ya. Khususnya yang buat kalian belum bisa belajar coding, silahkan Bootstrap Meet ini buat tempat coding. Oke, yang pertama di sini ada sebagai free ini sebagai portofolio kalian bisa jadi, atau buat misalnya nih bisa live demo. Jadi buat pengumpulan kalian ya, buat kalian belajar coding atau ngulik-ngulik segala macam ya. Kalau mau buat seperti ini silakan ya, banyak di sini juga ada admin yang misalnya kalian bekerja di suatu perusahaan untuk admin, silakan menggunakan ini, atau bisa juga kalian menggunakan ini juga portofolio kalian dan lain sebagainya. Ini juga ini free download ya. Ini nggak usah, ini masuk sini aja. Ini yang gue pernah tadi, ini tadi Arsha ya, jadi gue ketik namanya baca bupati. Nah, sekarang kita akan ganti seluruhnya di sini ya, apa aja yang kita harus ganti dan bagaimana caranya. Oke, yang pertama kita masuk ke VS Code nya atau Visual Studio Code nya ya. Ini gue akan jelasin sedikit demi sedikit dari tag HTML nya ya, karena ini gue ambil source code dari Arsha, jadi gue ngapus seperti ini. Tapi kalau misalkan hapus juga nggak apa-apa, mau kita hapus ya. Sekarang kita lihat di bagian atasnya dulu. Ketika kalian belajar HTML atau singkatan HTML itu apa bang? HTML itu Hypertext Markup Language. Nah, ini terdapat ada kepala ya, head itu kepala ya. Kepalanya, isi dari kepala itu ada sebagai macam ini nih. Ini nggak akan dibahas ya. Dan ini titlenya adalah Arsha Bootstrap Template.index. Nah, ini bisa kalian ganti sebagai toko, misalnya nama kalian siapa, misalnya nama kalian portofolio apa dia.
dia akan mengganti namanya portofolio Batur Panji Gumilang, Batur Panji Gumilang ya. Nah sekarang kita lihat lagi apalagi yang mesti kita rubah. Tetapi kalau kalian teliti lagi, ini ada better solusi for your business ya. Di sini bisa kalian ganti dengan nama kalian atau dengan bisnis kalian apa. Caranya bagaimana, kita lihat sini. Oke, sekarang kita cari lagi Puppy Icon ini yang kalian tahu, yang saya kalau kalian tahu Puppy Icon ini adalah tempat dimana untuk menaruh Puppy Icon ya, yang ini nih kecil seperti ini nih, seperti ini sebutnya Puppy Icon ya, buat menandai seperti itu namanya Puppy Icon. Terus selanjutnya sini juga ada vendor CSS atau link CSS yang mungkin nanti digunakan untuk mengakses satu link ya. Contohnya kayak di sini ada access/vendor AOS dan AOS CSS. Nah itu sebagai link untuk menuju ke ini ya. Terus di sini juga ada Google Font. Ini Google Font ini gunanya untuk di CSS nanti gitu ya. Ketika kita mengubah font atau misalnya pengennya saya font kita Arial gitu ya, kita mengganti misalnya Comic NS gitu. Itu gunanya di Google Font. Selanjutnya di sini juga ada header ya. Header ini adalah mana caranya? Ini header nih. Ini garis gitu ya, header itu garis. Di sini ada div plus container, div flex, alien, item center. Nah di sini kita saling belajar aja gitu ya, jadi nggak usah buru-buru. Container ini yaitu mencakup ini nih, container in container ini navbar warna transparan. Ini sebutnya kontainer. Nah selanjutnya di sini ada deflex, alien, item, center. Terus di sini ada H1 itu ada 6 ya. H1, H2, H3, H4, H5, H6. Ini sampai H6 dan semakin H1 ini paling besar ya, berarti semakin besar angka berarti semakin kecil huruf, semakin kecil angka berarti sebaliknya semakin besar. Gitu. Nah sekarang di sini juga ada bagian tampilan navbar. Navbar yang mana bang? Navbar yang ini nih. Ini navbar ya nih. About, service, portfolio, theme, drop down, kontak, get started. Itu disebutnya navbar. Nah, aku nggak kelihatan bang ini bang. Ini transparan. Oh, tapi kalau kalian inspect, ini bisa kelihatan navbar. Di sini ada berupa tagli yang berisikan kelasnya adalah home, about, service, portfolio, theme, drop down dan akhirnya kontak dan about. Nah di sini kalian bisa ketika kalian ngeklik nih ya, kalau bisa kan nah seperti ini tuh. Jadi ketika kalian ngeklik about, dia akan pindah ke about. Kalau kalian theme, dia akan pindah ke theme. Kontak, dia akan nge-link. Itu cara nge-link gimana nih? Ini linknya nih, hashtag hero. Berarti home ini ketika gua klik hero, gua klik home berarti ke hero. Hero itu yang mana? Tadi ada kontak nih, kita kamu klik home. Oh berarti di sini. Seperti itu. Sambil kita baca coding aja seperti itu ya. Terus di sini ada drop, ada tagline drop, sama di tim juga sama ya, sama yang lain juga sama. Ini drop satu. Ini sebagai tag judul di navbarnya. Di dalam tag drop ini ada namanya tagline yang berisikan tentang 1 drop 2 3 sampai 5. 5. Di sini juga ada dia akan berakar ketika di drop 5 ini dia akan berakar lagi nih 2 3 4. Terus setelah itu kita tutup ya, tag navbarnya kita tutup dengan navbar. Nah setelah itu kita masuk ke hero section. Di sini ada section ID hero,
ID ini gunanya buat apa? Ini buat nge-link ya. Buat ngeklik gitu. Ketika kita mencet hero, dia akan mencet home, dia akan menuju ke hero gitu ya. Di sini juga sama, reflex elegant item center. Di sini ada kontainer ya, kita membuat kontainer sendiri. Ada route juga. Di sini kita ganti nih. Sebentar kita cek Oke, 10 menit. Kita ganti di sini di sini ada better solution for your business. Kalian ganti apa gitu? Misalnya kalian ganti 4 ini set. Di sini we are team of, misalnya kita di sini tulis mari bergabung force kami akan menjamin di perusahaan save. Kita lihat di sini, kita refresh. Akan berubah nanti tulisannya karena di sini sudah diganti. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Di sini ada get started. Nah, get started ini dia menuju ke link YouTube-nya dia. Bisa kita ganti, contohnya kita ganti di sini kita ganti channel Ahaba gitu ya. Belum subscribe silahkan subscribe. Nah, tempat belajar coding profesional, mari bergabung di belajar coding bersama kami, akan dijamin kerja di perusahaan terkenal. Seperti itu kan, jadi kalian silakan buat sebisa mungkin buat seperti ini. Keren kan? Iya. Nah, terus di sini juga ada misalnya di sini sponsor ya, My Hobby, Limo, dan sebagainya. Ada bot sama di sini juga ada watch watching tadi ya. Bisa ganti, kalian ganti Ahaba gitu ya, cuma seperti itu. Ketika kita klik langsung ke arah. Oke, jadi silakan kalian ulik-ulik aja sendiri apapun itu, kalian ulik dan kalian coba menelusuri sendiri ini fungsi buat apa. Kalau dulu gue belajar seperti ini, yang ini misalnya ya, satu ini aja dulu ya. Yang ini kalau dulu gue belajar seperti ini, yang ini tag yang ini gue matiin, Ctrl/, terus gue save. Setelah itu gue lihat di sini nih, ini ada perubahan kan nih. Kalau misalnya di sini ada perubahan, berarti oh itu fungsinya buat itu. Di sini adalah hero atau home. Ada nggak di sini ada perubahan home nggak? Ada. Oh berarti tagly ini itu fungsinya buat menambahkan satu link atau buat apa gitu. Nah, kalian setting sendiri tuh. Nah sekarang gue nyalain lagi nih di sini. Terus nyalakan lagi, save. Di sini kita refresh. Kira-kira tadi tag home-nya itu muncul gak?
Kalau muncul berarti itu benar terus semua. Nah kalau misalnya udah paham, nanti kalian buat project sendiri. Tetapi yang gue saranin, sebisa mungkin kalian juga sembari belajar seperti itu, sembari kalian pahamin teknik yang ini nih, ada teknik A, Aref, teknik kelas dan segala macam. Di sini ada banyak tuh ya. Kalian pahamin teknik P, teknik H, nah itu pahamin. Dulu gue belajar seperti itu. Gue matiin salah satu kodenya, apakah ada perubahan atau enggak. Kalau misalnya ada perubahan, nah seperti itu. About, home, about. Nah satu lagi, home kok ini warnanya biru. Gue pengen home ini berada di bagian about. Kita cari di sini. Kira-kira apa yang membuat dan apa yang membedakan home dengan yang lain kok biru. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada scroll aktif. Nah, sekarang gua akan pindahin aktif ini ke bagian misalnya service. Save. Kalau misalnya kolom aktif ini berhasil, berarti aktif ini memang berbeda dengan yang lain. Karena kalau misalnya kan aktif ini di sini ya. Nah ini gue pindahin ke service, coba kita lihat ada nggak perubahan. Masih itu, berarti ada salah satu yang kodenya belum terjawab. Seperti itu. Caranya seperti itu, kalian pahamin, kalian baca dan kalian teliti. Nah, insya Allah bisa. Setelah kalian pahamin, baru kalian buat project kecil-kecilan aja dulu, portofolio atau to-do list dan segala lain sebagainya. Bang, apakah semua belajar pemrograman seperti itu? Enggak. Belajar pemrograman itu berbeda-beda. Ada tekniknya seperti itu. Ada yang mengambil source code orang dulu, yang di source code ya. Ada juga yang langsung praktek atau nonton dulu. Nah, tipikal gua langsung praktek, nonton dulu. Ini gua telusurin dulu, baru gue langsung praktek. Seperti itu gue belajar. Makanya ya dibilang cepat nggak terlalu cepat, dibilang lambat juga nggak terlalu lambat ya. Nanti gue bisa mengikutinya. Seperti itu ya guys. Jadi seperti itu aja. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan salam channel kami di buat bagi kalian yang buat mau gabung di Discord kami, silahkan linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa, bye bye.